Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Pawarna. Saya dari kelompok 11. Saya dari kelas MN24B. Saya akan mereview materi. Yang pertama ada pengantar etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia. Etika sangat penting karena membantu individu untuk bertindak sesuai dengan norma berlaku dalam masyarakat. Adab sebelum ilmu. Yang pertama ada toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang kedua ada gotong royong, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada suka menolong, membantu orang lain tanpa pamrih. Sejarah etika. Yang pertama zaman kuno. Etika berfokus pada ajaran moral dan kebajikan dan dari pemikiran seperti Socrates dan Aristoteles. Yang kedua ada abad pertengahan, etika didominasi oleh ajaran agama dan teologi. Yang ketiga ada zaman modern, fokus pada rasionalitas dan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Konsep-konsep etika. Yang pertama merelasi prinsip-prinsip yang mengatur apa yang benar dan salah. Yang kedua ada keadilan, perlakuan yang adil dan serta terhadap semua orang. Yang ketiga ada tanggung jawab, kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Jenis-jenis etika. 1. Etika kebajikan. 1 ya. Mengutamakan pengembangan karakter baik. Yang kedua, etika teknologi, mempertimbangkan dampak teknologi terhadap moral. Yang ketiga, etika situasional, menilai tindakan berdasarkan konteks dan situasi tertentu. Pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada integritas, menjaga kejujuran dan konsistensi. Yang kedua ada pengambilan keputusan, membantu membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Yang ketiga tanggung jawab sosial, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat pengembangan diri, membantu individu untuk terus berkembang dan berbuat baik. Tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama ada relativitas nilai moral yang berbeda antar budaya. 2. Konflik kepentingan, ketegangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga ada ambiguitas situasi, ketidakjelasan dalam menentukan tindakan yang etis. Etika kampus. Yang pertama ada etika akademis, berkaitan dengan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik. Yang kedua ada etika non-akademis, etika yang mengatur perilaku mahasiswa di luar kegiatan akademik. Prinsip-prinsip etika akademis. Yang pertama, kebebasan akademik, kebebasan dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu. Yang kedua ada otonomi keilmuan, kebebasan dalam mengelola dan menyampaikan pengetahuan. Yang ketiga, akuntabilitas menurut transparansi dan pertanggungjawaban dalam tindakan akademik. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai materi perjalanan public speaking. Yang pertama, memahami alur public speaking, analisis kebutuhan audiens, memahami audiens untuk menyampaikan pesan yang relevan. Bagian interaksi, mengelola interaksi dengan audiens untuk menjaga keterlibatan. Yang kedua, menyusun materi yang menarik, struktur yang jelas, menyusun materi dengan pembukaan, isi dan penutupan terorganisir, konten yang relevan, menyampaikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan verbal, intonasi yang hidup, menggunakan variasi suara agar pesan lebih menarik. Bahasa yang persuasif, menggunakan kata-kata yang mempengaruhi audiens. Yang keempat, ada mengelola kecemasan panggung, identifikasi sumber kecemasan, mengetahui apa yang menyebabkan rasa cemas. Strategi manajemen, menggunakan teknik relaksi untuk mengurangi kecemasan. Hadapi dengan keberanian, menghadapi ketakutan dengan percaya diri. Nomor 5 ada mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual. Slide yang efektif, membuat slide yang sederhana dan mendukung materi. Terus ada alat bantu menarik, menggunakan alat bantu lain untuk menarik perhatian. Yang keenam ada membangun kepercayaan diri. Latihan rutin, berlatih secara konsisten untuk meningkatkan keterampilan. Umpan balik positif, menerima umpan balik untuk perbaikan.
Yang ketujuh ada menguasai materi, kesadaran diri, mengetahui materi dengan baik untuk menghindari kesalahan. Semangat belajar, terus belajar dan berkembang dalam public speaking. Yang kedelapan ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, refleksi, menilai performa secara berbicara, umpan balik, mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Rencana aksi, menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai materi peluang S1 manajemen. Bidang pekerjaan yang relevan. Yang pertama ada keuangan, mengelola keuangan perusahaan seperti perencanaan anggaran dan analisis finansial. Kedua, business development, mencari peluang bisnis baru dan mengembangkan strategi pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM, mengelola karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan organisasi. Yang keempat ada pemasaran, merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk produk atau layanan. Profil lulusan S1 manajemen. Yang pertama ada kemampuan analisis, mampu menganalisis dan data informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua ada kemampuan komunikasi, dapat menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan efektif. Yang ketiga ada kemampuan berkolaborasi, bekerja sama dengan tim atau pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama ada teknis, keterampilan spesifik yang diperlukan dalam bidang tertentu seperti analisis data, manajemen proyek atau keuangan. Yang kedua ada soft skill, keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Pengembangan karir profesional, kursus sertifikasi mengambil. Yang pertama ada kursus sertifikasi, mengambil kursus tambahan untuk mendapatkan sertifikat yang meningkatkan kompetensi. Yang kedua ada program magang, mengikuti magang untuk mendapatkan pengalaman praktis di industri. Yang ketiga ada mentoring, mendapatkan bimbingan dari seorang mentor yang berpengalaman. Yang keempat ada networking, membangun jaringan profesional dengan rekan kerja dan kolega. Yang kelima ada pengembangan diri, terus belajar dan mengembangkan keterampilan untuk tumbuh dalam karir. Saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.